Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompos 1 akan mempresentasikan observasi kami dengan tema lingkungan di kelas 1 semester 1. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan sehat. Lingkungan sehat merupakan lingkungan yang terhindar dari gangguan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat atau anak-anak. Sedangkan rumah bersih merupakan suatu sarana atau tempat berlindung dan menaung serta tempat beristirahat yang dapat membuat kesempurnaan baik fisik, rohani maupun kesehatan. Bisa dilihat di sini tentang lingkungan rumah bersih, terdapat taman dan halaman yang bersih. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri lingkungan sehat. Yang pertama adalah halaman dan taman rumah bersih. Bisa dilihat dengan indera penglihatan kita dapat melihat tidak ada sampah dan tertata rapi, tanam tanaman, terlihat sehat. Yang kedua yaitu tentang Lantai bersih dapat dilihat dengan indera penglihatan. Kita bisa melihat tidak adanya debu, tidak adanya kotoran maupun sampah. Lalu bisa kita rasakan juga dengan indera peraba apabila di kaki kita ini tidak terasa lengket dan tidak ada debu yang menempel pada kaki. Kemudian air jernih. Kita bisa merasakan air jernih apabila tidak adanya pasir, lumut yang terdapat pada air. Dikatakan air bersih juga jika tidak ada debu, warna, dan rasa. Membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, rumah akan terlihat bersih dan tidak adanya sampah yang berserakan. Kemudian dengan membuang sampah yang berserakan juga, rumah tidak ada bau busuk dan tidak ada bau menyengat di dalam rumah. Bagian kedua, kita akan membahas mengenai lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kotor, tidak dibersihkan, dan tidak terawat, yang akan menimbulkan penyakit. Rumah tidak sehat juga merupakan suatu penyebab dari taraf kesehatan yang memudahkan terjangkitnya penyakit. menyapu atau membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Di sini kan ada genangan air. Nah, genangan air ini bisa menyebabkan jentik-jentik yang bisa menyebabkan orang akan terkena demam berdarah. Ini kita akan buang. Kita juga dapat membersihkan halaman itu dengan cara membersihkan halaman yang kotor. Nah, di lingkungan yang tidak sehat juga terdapat tidak adanya ventilasi rumah. Nah, kan kalau tidak terdapat ventilasi rumah, itu udara yang masuk ke dalam rumah itu menyebabkan udara kotor. Di sini terdapat ventilasi rumah. Tetapi jika ventilasi rumah tidak dibersihkan, itu sama saja udara yang masuk ke dalam rumah itu merupakan udara kotor. Nah, di sini saya akan membersihkan ventilasi rumah dengan menggunakan pemotong. Jika kita membersihkan ventilasi rumah, udara yang masuk ke dalam rumah itu merupakan udara yang kotor. Nah, di lingkungan yang tidak sehat itu juga terdapat lantai yang kotor. Jadi kita lihat di sini banyaknya. Tapi kita rasakan juga jika kita menginjakkan kaki di lantai yang kotor. Nah, itu seperti ini. Kaki kita akan terasa nyaman dan itu kita lihat. Kaki kita akan mengalami hitam. Nah, kita lihat hitam. Nah, tapi ini dapat kita bersihkan. Itu minyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang air tidak jernih. Air tidak jernih dapat kita lihat dari warnanya yang keruh dan terdapat jentik-jentik nyamuk atau kotoran-kotoran lainnya. Selanjutnya, apabila kita minum, air ini akan terasa getir atau tidak nyaman di tenggorokan. Kita juga bisa merasakan dengan indera penciuman. Terdapat bau besi atau bau semen. Kemudian, apabila air tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti mandi, minum, dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit
kulit, ke tangan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara menggunakan air tersebut? Kita harus menyaring air tersebut sampai benar-benar bersih dan baru bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya kan? Bisa kita lihat di mana saja, bahkan di halaman rumah banyak sekali sampah-sampah berserakan. Nah, sampah ini terbagi menjadi dua, yaitu sampah non-organik dan sampah organik. Sampah organik itu seperti dedaunan dan bekas rerumputan seperti ini. Kemudian sampah non-organik itu seperti plastik-plastik. Nah, apabila sampah anorganik ini bisa dimanfaatkan kembali, ini bisa seperti botol plastik atau lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk kerajinan tangan atau lain sebagainya. Kemudian sampah organik itu bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos. Caranya seperti tadi saya sudah menyiapkan dedaunan kering dan rumput-rumput tadi sudah saya masukkan ke dalam kantong, kemudian saya isi sedikit tanah dan sedikit air. Nah, kemudian kantong tersebut kita diamkan selama 3 minggu dan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari dan air hujan. Sampah ini nantinya akan menjadi pupuk kompos dan dapat digunakan untuk memupuk tanaman dan di sekitarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang polusi udara. Polusi udara bisa kita temukan di jalan-jalan raya. Nah, polusi udara dapat kita lihat menggunakan indera penglihatan, itu warnanya yang pekat. Perawatan lingkungan adalah segala usaha, proses, upaya untuk melestarikan sumber daya alam dengan cara melakukan pelestarian dengan bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas yang ada. Selanjutnya saya akan bahas mengenai bagaimana cara perawatan lingkungan hidup pada tanaman. Dalam merawat tanaman itu dicabuti rumput liarnya. Selanjutnya adalah membuang gulma pada tanaman. Gulma itu seperti daun yang sudah kuning atau layu seperti ini, kita cabuti. Setelah tadi gulmanya dibersihkan, rumputnya juga dibersihkan, yang selanjutnya adalah diberi pupuk. Setelah diberi pupuk merata, selanjutnya diberi daun-daun yang sedikit layu, sisa-sisa dari pembersihan tanaman itu juga bisa sebagai tambahan dari pupuk. Pupuk ini kita menggunakan pupuk kompos, yaitu pupuk dari kalau pupuk kompos itu kan dari daun-daun. Nah, kalau ini pupuk humus dari sampah-sampah rumah tangga. Langkah terakhir dalam perawatan tanaman itu pastinya menyiram tanaman agar sehat. Jangan terlalu berlebihan karena itu bisa menyebabkan tanaman menjadi rusak. Langkah-langkah untuk merawat ikan cupang di rumah. Disimak baik-baik ya teman-teman. Jadi di sini ada air bersih, ada ikan cupang, ada toples yang kosong dan bersih, dan ada makanan ikan cupang. Baiklah, langkah pertama, kita ambil toples yang masih kosong ini. Kita isikan air. Airnya bisa air sumur, air kolam. Yang penting bersih ya teman-teman. Kita isi sampai setengah saja. Lalu kita ambil ikan cupangnya dan kita akan masukkan ikan cupang ke dalam toples yang berisikan air bersih. Mengambilnya cukup dengan tangan saja, tidak apa-apa, tetapi jangan sampai membuat ikannya merasa terganggu. Jadi kita beradaptasi dulu sekurang-kurangnya ya, berapa detik, biar dia tenang dulu di tangan kita. Oke, angkat, lalu kita masukkan. Dan ikannya sudah masuk di dalam toples. Kita jemur untuk beberapa detik. Selanjutnya saya menambahkan Betafit Super, yaitu Special Complete and Balance for Food for Betas. Jadi buat makanan ikan cupang itu. Tambahkan sedikit saja, secukupnya. Dan ikan cupang sedang berjemur di bawah terik sinar matahari, bisa dilihat ya dari sini. Terima kasih yang sudah melihat video dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.